Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hidup manusia dimulai dengan kelahiran. Di era modern ini, umumnya bayi-bayi lahir dengan keadaan yang serba berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Mereka lahir di dalam rumah mewah atau di dalam rumah sakit yang elit, lengkap dengan peralatan medis yang mutakhir. Mereka tidak mengenal arti sebuah penderitaan dalam keadaan miskin dan papa. Bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir dalam keadaan miskin dan dalam keadaan tersingkir? Dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini, kedua orang tuanya tak mendapat sedikit pun penginapan. Terpaksa, pasutri muda Maria dan Yosef menumpang di sebuah kandang hewan. Betul, bayi Yesus lahir di tempat itu. Sebuah tempat bagi binatang yang kotor, bau, lembab, dan tentunya tak terurus dengan baik. Dan bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin, dan ia dibaringkan di dalam palungan. Bagaimana mungkin seorang raja dan Tuhan penyelamat manusia lahir dalam palungan? Ini suatu tanda yang jelas bahwa Allah mau solider dengan kehidupan manusia. Yesus menghadirkan Allah yang berbelas kasihan kepada orang miskin, papa, tertindas, teraniaya, terlupakan, bahkan ditolak sama sekali oleh masyarakat. Ribuan tahun silam, pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus dari Allah untuk perawan di kota Nazaret, Galilea. Dia bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf, dan nama perawan itu Maria. Malaikat datang dan berkata kepadanya, "Bersukacitalah, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Maria belum pernah bertemu malaikat itu. Ia sangat khawatir, sebab ia tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Tetapi Gabriel segera menenangkan dia. "Jangan takut, hai Maria. Akulah Gabriel, malaikat yang dikirim untuk memberitahu kepadamu bahwa Tuhan sangat berkenan kepadamu. Itu sebabnya ia bermaksud melakukan perkara yang ajaib atasmu. Tidak lama lagi engkau akan mendapat seorang bayi, dan engkau harus memberinya nama Yesus. Anak ini akan menjadi besar, dan ia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Yehuwa akan menjadikan dia raja, sama seperti Daud. Tetapi Yesus akan menjadi raja selama-lamanya
dan kerajaannya tak akan pernah berakhir. Bagaimana mungkin semuanya itu bisa terjadi? Aku bahkan belum kawin. Aku belum pernah tinggal bersama laki-laki. Maka bagaimana aku bisa mendapat seorang bayi? Jangan ragu, Maria. Kuasa Allah akan turun atasmu. Maka anak itu akan disebut anak Allah. Ingatlah Elisabet, sanak keluargamu. Orang mengatakan bahwa ia sudah terlalu tua untuk mendapat anak. Tapi tidak lama lagi ia akan mendapatkan anak laki-laki. Jadi kau mengerti sekarang, tidak satupun yang tidak dapat Allah lakukan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadi atasku seperti yang Ia katakan. Dan kemudian malaikat Gabriel menghilang. Tiba-tiba Maria merasa ada kedamaian pada saat Roh Kudus datang mengunjunginya. Kuasa yang maha tinggi datang menaunginya dan ia pun mengandung. Ketika Maria terbangun keesokan harinya, dia merasa bahagia. Namun ia bertanya-tanya, apakah semuanya ini benar? Maria pergi mengadakan perjalanan ke sebuah kota di Yehuda, di mana sepupunya Elisabet tinggal. Maria membutuhkan beberapa hari perjalanan, sehingga ketika ia tiba di rumah Zakaria dan Elisabet, dia merasa lelah. Elisabet ingin segera membagikan berita tentang apa yang Allah telah lakukan untuknya. Tetapi saat ia melihat dan mendengar suara Maria, bayi dalam kandungannya seakan-akan melonjak kegirangan. Pada saat itu, Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus dan ia berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini adalah suatu berkat engkau telah datang untuk mengunjungiku, Ibu Tuhanku. Lihatlah Maria, bayi dalam perutku terasa melompat kegirangan. Dia senang, dia tahu anakmu adalah istimewa. Oh Elisabet, aku merasa begitu dicintai. Sungguh menakjubkan bahwa dia telah memilihku, seorang gadis sederhana, untuk menjadi ibu dari anaknya yang kudus. Maria tinggal dengan Elisabet sekitar 3 bulan, membantu dan belajar dan mengetahui semua hal. Banyak pelajaran berharga didapatkan. Maria ingin berada di sana ketika Elisabet melahirkan bayinya. Saat bayi Yohanes lahir, Maria tahu sudah waktunya bagi dia untuk pulang dan memberitahu Yusuf tentang semua yang telah terjadi. Dia khawatir tentang bagaimana Yusuf akan menerima berita ini. Jadi, dia meminta Elisabet dan Zakaria untuk turut mendoakannya.
Yusuf sangat mencintai Maria, tetapi ketika ia mendengar kabar bahwa Maria mengandung, ia sangat sedih dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi Allah melakukannya. Pada saat tidur, Yusuf berjumpa dengan malaikat Gabriel yang menampakkan diri kepadanya melalui mimpi. Yusuf, Tuhan ingin engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Dia mengandung anak Tuhan dan dia ingin engkau merawatnya. Bayi ini sangat istimewa. Engkau akan menamainya Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Allah telah menemukan engkau yang setia dan layak membesarkan anaknya. Ini adalah berkat yang besar dari Tuhan. Jadi jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan menuntunmu. Seketika itu juga Yusuf terbangun dan berlari ke rumah Maria. Maria, aku bermimpi untuk menjadikan engkau istri. Seorang malaikat mengatakan kepadaku. Maria merasa begitu bahagia. Mereka memuji Tuhan bersama-sama. Pada saat Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh setiap orang mendaftar, menghitung jumlah seluruh penduduknya, berita ini sangat menyedihkan Yusuf dan Maria. Ini berarti mereka harus melakukan perjalanan panjang untuk pergi ke rumah Yusuf di Bethlehem. Sementara itu, bayi dalam rahim Maria segera akan lahir. Setelah melakukan perjalanan panjang, Maria dan Yusuf tiba di kota kelahiran Yusuf. Namun di sana tidak ada lagi tempat penginapan bagi mereka untuk tinggal. Semua ruangan telah terisi penuh dan Maria tampak sangat lelah. Yusuf suamiku, anak dalam rahimku segera akan lahir. Kita membutuhkan tempat di mana aku dapat melahirkan. Allah akan menyediakan suatu tempat khusus untuk kita. Tetapi Yusuf belum tahu di mana tempat itu. Jadi mereka berhenti sebentar dan berdoa bersama-sama, bertanya kepada Allah agar menyiapkan suatu tempat bagi mereka. Dan Tuhan mempunyai cara tersendiri bagi mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan suatu tempat di mana terdapat kandang, di mana dia biasa mempergunakannya untuk bermain ketika masa kecil. Maria, aku akan membawamu ke suatu tempat di mana engkau dapat beristirahat. Tempat itu kering dan hangat. Letaknya tidak terlalu jauh dari tempat ini. Setiba di sana, Yusuf segera mengatur tempat bagi Maria untuk persiapan bersalin. Mereka berdua sangat bahagia dapat terlindung dari malam yang dingin sekali. Hingga akhirnya tibalah bagi Maria untuk bersalin. Maria telah melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, yang lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan.
Tidak jauh dari palungan tempat bayi Yesus dilahirkan, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Belum hilang keterkejutan para gembala ketika tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Apa kalian juga melihat apa yang aku lihat?" "Kami lihat semua itu. Bala tentara surga menyampaikan kabar keselamatan." Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang sudah diberitahukan kepada kita. Dan para gembala menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sementara itu, Maria dan Yusuf terjaga dari tidur mereka. Maria yang melihat para gembala merasa khawatir bahwa mereka barangkali harus berpindah dan mencari tempat lain untuk beristirahat. "Yusuf, suamiku, lihat, ada para gembala di luar kandang. Pergi dan lihatlah apa yang mereka inginkan." Tak lama kemudian Yusuf kembali ke sisi Maria dan mengatakan bahwa para gembala ingin melihat sang bayi dalam palungan. Maria dan Yusuf saling bertanya, bagaimana para gembala tahu mengenai Yesus? "Yusuf, suamiku, biarkan mereka masuk." Para gembala itu pun masuk dan menceritakan bahwa mereka ingin melihat seorang anak seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. "Oh, seorang anak yang diberkati. Sungguh malam yang indah. Kami ingin segera melihatnya." Sungguh, suatu mukjizat telah terjadi. Maria mengiyakan para gembala, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Para gembala itu pun memberikan harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. "Kami akan segera kembali untuk menggembalakan kambing domba kami. Tuhan memberkati." Para gembala bersuka cita dan menceritakan keajaiban yang telah terjadi kepada orang lain. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Saudara-saudari, pada masa Natal ini, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang memberikan anugerah besar kepada kita. Kelahiran Yesus dalam kandang menghadirkan kuasa Allah yang menyapa umatnya. Allah membebaskan manusia dari perbudakan dosa dan belenggu maut. Hanya satu hal yang perlu kita lakukan. Kita harus percaya dan masuk dalam kehidupan Yesus. Kita harus berani mengikuti Yesus Kristus dalam suka dan duka, dalam untung dan rugi. Apapun status dan pilihan hidup kita hanya mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Semoga damai Natal memberikan sukacita yang penuh dan kegembiraan yang besar bagi kita. Mari kita kembali merenungkan makna Natal dalam hidup kita. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.